motor baru gua batal. Gila, sudah lama banget tidak bikin vlog. Halo, apa kabar kalian semua? Udah lama banget gue nggak update di beberapa sosmed gue ya, terutama di YouTube. Paling gue update cuma di story-story doang, ataupun post. Kalau post pun itu paling endorse. Dan kali ini agak berbeda tempatnya, karena gue lagi nggak di Jakarta, gue lagi di Bandung. Nah, ntar nyambung sama cerita ini. Dan kalau beberapa kali gue ngeliat ke bawah, karena gue baca skrip ya. Kali ini pakai skrip karena gue takut salah ngomong, karena gue akan menjelaskan agak panjang soal motor baru gue. Ya mungkin emang hanya beberapa orang terdekat saja yang tahu seberapa puyengnya gue selama kurang lebih 1 bulan ini. Ditambah kalian juga nagih-nagih motor baru yang gue janjikan, emang gue janjikan sih di bulan November ini. Dan ya di video kali ini gue harap kalian nonton full dari awal sampai akhir. Bukan masalah iklan, cuma biar clear aja, jadi gue nggak harus ceritain ulang lagi kalau tiap kali ada yang nanya. Ntar gue tinggal ya nonton aja video yang ini kayak gitu. Jadi sesuai judul dan thumbnail, ada bad news dan good news, tapi good newsnya di akhir aja, jadi sabar biar surprise, biar seru gitu ya. Jadi bad newsnya, motor baru gua batal. Batal gengs, jadi beneran batal. Dan kali ini gue bakal ceritain kondisi yang gue alami seringkas mungkin ya, jadi biar kalian paham juga. Jadi sepertinya jawaban dari kalian kebanyakan itu yang udah nebak-nebak motor gue ya memang benar, tebakannya benar sebenarnya, yaitu Kawasaki Ninja ZX636 yang batal. Jadi memang awalnya gue sudah melakukan inden motor ZX636 pada bulan Juli tahun ini 2021 untuk kloter kedua bersamaan dengan Z9, tapi yang gue beli ya ZX6 doang, jadi gue DP buat ZX6. Ntar kalau misalkan datangnya barengan gitulah. Karena untuk kloter pertamanya itu sebenarnya open PO nya tuh dari bulan Februari, yang direncanakan distribusi bulan Maret. Jadi for your information, info yang gue dapat, setiap Kawasaki masukin motor CBU atau importan gitu atau import, itu selama setahun dilakukan 2 kali, yaitu Maret dan November. Nah, berhubung gue udah telat, udah nggak ikut PO yang Maret karena gue juga nggak tahu sebenarnya ada PO, dan pada waktu itu sebenarnya juga belum ada niatan ganti sih, masih nyaman aja juga. Dan ya udah, akhirnya gue masuk PO kloter kedua. Karena gue kloter kedua, jadi rencananya bulan November datang. Tapi sebenarnya pas bulan Oktober akhir gue itu dapat surat dari pihak Kawasaki, ya dari Om Tobun sih sebenarnya, yang nggak enak banget buat dibaca. Nih kalian bisa lihat sendiri suratnya di sini. Ya singkat cerita, surat ini berisi tentang pembatalan PO kloter kedua ZX636 beserta Z900 dikarenakan suplai ABS yang tidak tersedia. Oke. Jadi kalau yang gue tahu dari pihak Jepang ya, sebenarnya gue taunya dari Om Tobun juga, itu karena memang kan pandemi segala macam, karyawan di Jepang dibatasin 30% segala macam, jadinya ya begitulah, suplainya tidak ada, jadi motornya tidak bisa dikirimkan November gitu. Nah makanya memang mulai dari akhir Oktober sampai akhirnya gue bikin video ini lagi, karena gue juga pusing gitu sebenarnya, dan ya cuma bisa nunggu kepastian aja apakah gue akan tetap dapet unit ZX636 tersebut. Terus ya udah, masih di akhir Oktober, 2 minggu berlalu gue nggak nanya-nanya banyak juga ke Om Tobun gimana kabarnya, gimana update-annya. Paling ya cuma sekilas basa-basi doang. Ditambah yang kloter 1 itu yang kalian lihat ramai di sosial media ya, atau di pedagang-pedagang itu udah mulai berdatangan, itu yang sebenarnya harusnya datangnya bulan Maret, jadi baru datangnya November. Kalau itu kenapa telat ya, karena itu lebih ke surat TPT sih. Motornya sebenarnya udah ada di Indo udah lama, cuma surat pengedarannya yang nggak keluar-keluar, dan baru keluar November ini. Itu pun masih ada beberapa yang ketahan gitu, jadi nggak semuanya belum keluar yang kloter pertama ya. Dan ditambah kalian juga rame banget ya yang nanya kapan dikirim, karena memang sebagian besar jawaban kalian sebenarnya benar ya, ZX636, tapi itu sebenarnya jatah
Kloter pertama gue juga sempet datang ke Kawasaki Mampangnya, lihat langsung unitnya, agak nyesek, pegang-pegang doang bisanya. Dan ya udah, gue tetap sabar nunggu kepastian dari pihak Kawasakinya. Ya di pertengahan November lah, ya minggu lalu lah sebelum video ini dibikin, itu gue sempet ke Gias hari Minggu. Dan di situ gue juga ketemu Om Tobun kebetulan, dan gue nanya-nanya lagi sebenarnya untuk updateannya gimana ZX gue. Ya gue sih ngelihatnya kalau dari omongannya Om Tobun memang agak pupus lah harapannya. Ini bukan salah Om Tobun, bukan salah siapa, memang kondisinya memaksa harus dibatalkan ya dari pihak pusat Jepangnya gitu ya. Dan kalaupun benar masuk itu bisa-bisa tahun depan masuk ya, yang bahkan pihak Kawasaki Motor Indonesia aja nggak tahu kapan masuknya karena nunggu updatean dari Jepangnya kan. Ya udah, mulai dari situ gue sempet nanya juga ke beberapa teman gue yang pedagang. Ya ceritanya masih usaha nih, masih usaha buat dapetin ZX-6. Ternyata harga unitnya itu cukup mahal ya, ingat, dari harga OTR via ATPM yang gue beli. Dan gue jadi kepo kan sebenarnya kenapa bisa mahal gini kan. Gue akhirnya memutuskan untuk buka OLX, gue lihat, dan harganya itu kalian bisa lihat sendiri di sini. Yang tadinya gue tanya pedagang itu cukup mahal, ternyata pas buka OLX jadi sangat mahal. hampir 100 juta bedanya sama OTR via TPM, gila. Ini BTW gue nggak bermaksud nyalain pihak manapun ya, tapi ya gue yang agak gue sesali mungkin kayak bahkan teman-teman pedagang gue yang udah ngantri kloter pertama pun juga ada beberapa yang masih nggak dapat ketahan. Tapi yang gue bingung kenapa yang beratasnamakan konsumen itu tiba-tiba menjual di OLX dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Itu tuh harganya itu kalau goreng bakwannya jadi ager, sumpah. Dan yang bikin nyesek kayak itu, gue tuh udah beli beberapa part modifnya. Jadi ya untungnya mungkin ZX-6 yang kloter pertama datang, jadi gue agak gampang lah jualinnya, tinggal cari aja yang udah beli terus mau nggak nih modifnya gitu. Tapi nggak jadi masalah, cuma ya agak nyesek aja karena gue udah nunggu dan udah bayangin nih spare partnya kayak gini, spare part modifnya dan konsepnya kayak gini, nyata batal. Tapi ya it is what it is, gue seketika udah pasrah dan nggak ada harapan lagi istilahnya buat dapetin si ZX ini. Jadi ya anggap saja memang alam semesta berkata lain lah ya. Jadi ya gue secara dewasa harus menerima kondisi yang ada. Nah, tapi pindah ke good news. Nah ini nih, entah kenapa di hari yang sama setelah gue balik dari Gias, itu gue masih ngecek OLX. Gue tuh kayak gatel aja pengen ngetik suatu brand motor yang sebenarnya ini nggak ada masuk di planningan gue sama sekali. Mungkin kalaupun masuk itu kesekian lah, ke berapa, 60-70 kali untuk membeli motor ini lah ya, karena memang nggak ada rencana sama sekali gitu. Dan ternyata tiba-tiba ada unit yang sesuai banget plek yang gue bayangkan dari segi fisik maupun modifikasi, ditambah lagi harganya itu sangat worth it buat dibeli bagi gue at least ya. Sampai gue bertanya-tanya emang bener kah segini harganya. Nggak lama gue cari IG-nya, gue kontak via WhatsApp dari IG, dan kebetulan orangnya juga fast respon, ramah, jujur, gokil pokoknya. Nggak lama dari situ gue coba nawar ke dia via WhatsApp, tapi dia bilang, Mas kalau mau cek unitnya aja dulu baru ntar nego di tempat gitu. Kebetulan unitnya ada di Bandung, dan makanya gue kenapa di Bandung hari ini. Dan kalau kita tarik balik ke cerita waktu gue WhatsApp adminnya ini, itu gue masih di Bintaro ya. Terus gue bilang aja gue bisanya hari Selasa, yang which is kemarin, sekarang hari Rabu. Terus gue tanya gimana kalau gue DP buat keepin motor tersebut sampai hari Selasa nanti gue datang ke Bandung gitu. Dan kenapa gue sampai rela DP keepin sampai gue datang ke sini ke Bandung, karena memang di OLX itu pas gue cari-cari cuma satu unit ini dengan spek yang gue mau, dan kebetulan harganya sangat amat cocok bagi gue. Dan ya good news, gue sudah nemu penggantinya yang sangat amat jauh lebih baik, at least menurut gue. Semoga kedepannya juga lebih baik, nggak kenapa-napa. Ya bagi kalian yang udah nebak ZX-6
CBR 600, R6, ZX10, bahkan H2 atau apapun itu. Maaf kalian kurang beruntung termasuk gue karena gue pun berharapnya ya ZX6, gue nebaknya ZX6 yang datang gitu. Ya dan sebenarnya gue nggak pengen reveal motornya di video ini, cuma kayaknya kalian juga udah nunggu lama banget selama 4-5 bulan ini. Jadi ya selama 5 bulan menanti motor yang gue harapkan datang, dan kalian harapkan datang juga, berubah menjadi motor yang gue impikan selama ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, penonton lama harusnya udah pada tahu motor yang gue idam-idamkan selama ini apa. So sekian cerita gue, ditunggu video berikutnya bersama motor baru gue. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream.